Dalam konteks hukum, suatu kejadian terkadang dapat masuk dalam ranah hukum dan di luar ranah hukum. Dalam ranah hukum disebut peristiwa hukum, di luar ranah hukum disebut bukan peristiwa hukum. Untuk memudahkan pemahaman mengenai peristiwa hukum, maka kita harus mengetahui pengertian dari peristiwa hukum. Menurut pendapat Apeldoorn, peristiwa hukum ialah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Nah, peristiwa hukum itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual beli, sewa menyewa, kredit di bank, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, pembunuhan, prestasi, pencemaran laut juga termasuk peristiwa hukum, tepatnya peristiwa melanggar hukum. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Untuk peristiwa hukum tunggal, contohnya ialah hibah. Sementara untuk peristiwa hukum majemuk, contohnya adalah jual beli yang diawali dengan tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang, garansi atau jaminan. Yang ketiga adalah peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Untuk peristiwa hukum sepintas, contohnya ialah tawar-menawar. Sementara untuk peristiwa hukum terus-menerus, contohnya adalah perjanjian sewa-menyewa. Karena biasanya masa sewa akan terjadi dalam waktu yang relatif lama. Dengan pembagian tersebut, peristiwa hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perbuatan subjek hukum. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum itu berbeda antara perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Pertama yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak contohnya adalah pembuatan surat wasiat, sementara perbuatan hukum dua pihak contohnya adalah perjanjian jual beli. Kedua, perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama namanya zakwarneming, adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, ada wanrechtmatigheid, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum itu maksudnya peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan akibat dari perbuatan si subjek hukum. Contohnya, kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, dan kadaluarsa. Kelahiran langsung menimbulkan hak untuk anak itu mendapat pemeliharaan dari orang tuanya dan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anaknya itu. Kematian juga merupakan peristiwa hukum karena dengan adanya kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para ahli warisnya. Kemudian kadaluarsa itu dapat mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak atau dibebaskan dari suatu tanggung jawab dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu terpenuhi. Peristiwa hukum dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, keadaan tertentu. Misalnya orang gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan. Yang kedua, kejadian alam. Misalnya sebatang pohon disambar petir dan tumbang menimpa seorang kurir yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya, sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya. Yang ketiga, kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Meskipun permisalan tadi merupakan peristiwa biasa, namun karena peristiwa itu menyangkut hak dan kewajiban subjek hukum, peristiwa itu menjadi peristiwa hukum. Adalah akibat dari peristiwa hukum. Sebagai contoh, peristiwa pohon yang disambar petir yang menimpa seorang kurir tadi menimbulkan 2 akibat hukum. Pertama, pewarisan hak milik orang yang meninggal. Kedua, kewajiban asuransi membayar santunan kepada keluarganya. Akibat hukum dapat berupa 3 hal. Yang pertama,
lahir atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, lahir atau lenyapnya suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, Ani mengadakan perjanjian jual beli dengan Budi. Lahir hubungan hukum antara Ani dan Budi. Setelah dibayar lunas, lenyaplah hubungan itu. Yang ketiga, ada saksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Contohnya, Ani menabrak seseorang sehingga berakibat luka berat. Ani harus mendapat saksi berupa pidana penjara atau pidana denda.